Kekhawatiran soal panelis dari Unhan kemarin disampaikan oleh Caimin. Nah, di Studio Kompas TV ada mantan panelis juga pada debat perdana ya. Perdana. Kang Gunggun, ketika ada kekhawatiran atau formasi itu dari Unhan, bagaimana Anda melihat sebetulnya ada celah nggak sih dari panelis untuk bisa memaksakan sesuatu yang menguntungkan atau bagaimana sebetulnya mekanismenya? Iya, saya bicara pengalaman ya di debat perdana. Celah itu sangat kecil. Dan maksud saya begini, panelis itu udah dipilih ya dengan tentu background keilmuan, dengan track recordnya masing-masing, dan itu tentu ya sudah melalui panjang diskusinya. Kemudian pada saat terpilih ada mekanisme yang menurut saya begini, perdebatan itu justru sebenar-benarnya debat itu di antara panelis pada saat menyusun pertanyaan, karena waktu di karantina itu tentu saya dan juga teman-teman panelis itu menyodorkan pertanyaan kan. Seingat saya waktu debat perdana itu lebih dari yang diminta, 70-an lebih soal, seingat saya 72 soal. Dan yang masuk? Kemudian dikerucutkan jadi 18 pertanyaan. Dan itu kan debat dengan 3 indikator utama. Pertama tuh isunya, kemudian yang kedua kajian ya, baik itu konseptual, akademik. Kemudian tentu yang ketiga relevansi dengan sub-sub tema yang kemudian diperbincangkan. Dan itu mengharuskan verifikasi yang sangat ketat. Kalaupun misalnya ada 1 atau 2 yang dianggap gitu ya terafiliasi, toh itu akan ada perdebatan di internal. Dan terfilter sendirinya juga ketika debat ya? Iya, menurut saya susah lah. Kenapa? Karena kan 11 panelis itu tentu punya yang disebut dengan kredibilitas. Dan itu kemudian menjadi pertaruhan juga nama baik masing-masing ya. Dan setelah terkumpul 18 pertanyaan itu kan juga tidak memungkinkan untuk kemudian pihak di luar panelis itu dengan mudah mengakses pertanyaan-pertanyaan itu. Kenapa? Karena di antara panelis yang terikat dengan fakta integritas. Dan itu baru diserahkan biasanya kan menjelang debat. Jadi itu terjamin lah ya? Ya, menurut saya sih kalau untuk segmen 2 dan 3 kita lebih baik tidak kemudian memperdebatkan soal teknis pertanyaan yang disusun oleh panelis. Karena yakin jikapun misalnya ada 1, 2 itu tidak kemudian, kan di situ ada juga Pak Hikmahanto gitu ya, ada juga nama-nama lain, Bu Angel. Kang Gun, kalau tadi soal background gimana, pengaruh tidak? Ya pasti, maksud saya background pendidikan, background portofolio si panelis. Oh, soal kandidat ya tentu akan terhubung dengan sub-sub tema ini. Tapi begini, jangan kemudian underestimate gitu ya. Ketika misalnya sebut aja misalnya Pak Prabowo misalnya Menhan, sudah pasti karena background sehari-harinya mengurusi itu, misalnya sudah pasti menguasai A sampai Z persoalan-persoalan itu. Ingat ya, di situ juga kan banyak mungkin isu-isu yang dinamis, yang berkembang di dunia maupun di lokal maupun regional, yang kemudian butuh yang disebut dengan kebaruan, kedalaman, analisis komparatif. Itu jadi strategi nanti berarti artinya? Nah, persis. Strateginya bagaimana? Strateginya bagaimana menghandle situasi yang sangat dinamis pada saat panggung perdebatan itu dimulai.